Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Jumat, tanggal 8 September 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga kami semakin damai. Semoga semakin damailah dan sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus, pangkal keselamatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16 dan lompat ke ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Yehuda sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub,
Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria adalah sebuah nama yang sangat indah. Nama yang menyadarkan kita akan kelembutan hati seorang ibu. Nama yang mengingatkan kita akan pribadi yang rela dan pasrah kepada kehendak Allah. Nama yang menuntun ingatan kita akan kesetiaan dan cinta seorang bunda hingga jalan salib. Maria mengingatkan kita akan keteguhan penuh harap dan keyakinan akan pendampingan Tuhan. Pada pesta kelahiran Santa Maria yang kita rayakan pada hari ini, hendak dinyatakan kembali karya keselamatan universal Allah dalam diri setiap orang. Maria disebutkan bersama beberapa wanita yang diberi peranan dalam perjalanan keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria ambil bagian dalam karya keselamatan Allah dengan kerelaan dan penyerahan diri akan kehendak Allah dalam dirinya. Sebuah penyerahan diri yang total secara bebas. Penyerahan diri akan kehendak Allah ini sebagai pula gerbang keselamatan dengan kelahiran Yesus melalui rahim Maria. Sebuah misteri nan agung di mana Allah hidup di tengah-tengah manusia dan menyertai kita dalam diri kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Maria menjadi teladan orang beriman untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah, setia beriman dalam situasi apapun hingga memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selain nama Maria, ada 4 wanita lain yang disebutkan dalam silsilah Yesus Kristus sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Mereka adalah Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria, Bersheba, yang masa lalu mereka sering dipersoalkan. Kita sering bertanya, apa yang tidak beres dengan para wanita tersebut? Padahal pertanyaan yang sama berlaku juga bagi para pria leluhur Yesus Kristus. Kita perlu tahu bahwa hidup keempat wanita itu sama tidak pantasnya dengan kaum pria untuk menjadi bagian dari leluhur Yesus Kristus.
Apakah kemudian kita boleh menyamakan Maria dengan mereka yang ada dalam silsilah Yesus? Di satu pihak ya, karena Maria adalah manusia. Tetapi di lain pihak tidak, karena Tuhan membuat dia istimewa. Maria menjadi Hawa baru yang tidak bercela, supaya ia pantas menjadi ibu Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pesan dari silsilah dari Tuhan adalah bahwa Tuhan sudi menjadi keturunan dari manusia, baik pria maupun wanita yang memiliki berbagai kelemahan. Yesus merangkul ketidakberesan manusia untuk menyelamatkan manusia. Mungkin kita merasa tidak layak ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan karena masa lalu kita yang memalukan. Akan tetapi, sebagaimana dibuktikan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus tidak takut untuk menjadi bagian dari mereka yang hidupnya berantakan. Dengan menjadikan Maria sebagai ibunya, Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang pantas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian panggilan menjadi murid Yesus bukanlah soal apakah kita manusia suci atau tidak, apakah kita pantas atau tidak, tapi terletak pada hati kita masing-masing. Maukah kita menanggapi panggilan Allah itu? Maka pada pesta kelahiran Santa Perawan Maria hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa sebagai putra-putri Maria, kita juga telah dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan untuk selalu hidup menurut contoh teladan hidup kita. Contoh teladan dari Bunda kita, Bunda Maria. Semoga dengan teladan Maria kita sampai pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.